Orientalis ya? Iya, Bu ya. Benar ya, oke. Baik, baik. Oke, sebentar ya. Eh, Kak, ini ngirimin belum? Ngirimin. Aduh. Teman-teman, silakan diaktifkan sebentar videonya. Ini semester berapa, Ziza? Semester 3, Bu ya. Semester 3, udah tua juga kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munazzil للقرآن العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Baik, teman-teman semua, insya Allah ke depan saya akan memandu Anda untuk menggali hal-hal yang selama ini dikaji oleh orientalis, tapi kebanyakan orang mengkaji orientalis itu, kita maksudnya orang Islam mengkaji orientalis itu lebih kepada sinis, tidak menganggapnya sebagai anugerah. Nanti saya akan coba mengarahkan Anda bahwa temuan-temuan orientalis itu sebenarnya anugerah buat kita. Supaya kita eh, tidak stagnan dalam membaca ulumul Quran dan ulumul tafsir, begitu juga produk-produk tafsir yang ada ya. Selama ini Anda boleh coba lihat seakan atau emang realnya ulumul Quran dan tafsir itu sudah stagnan. Apalagi dengan adanya eh, kitab di ulumul tafsir, usul tafsir, ada satu bab bagian-bagian belakang yaitu syurutul mufassir, syarat-syarat mufassir. Dan terkesan kalau mau jadi tafsir tuh Anda melebihi malaikat gitu. Jadi harus bisa ini, bisa itu, bisa begini, dan akidahnya harus begini dan begitu. Akhirnya semenjak kaidah itu keluar, syarat-syarat mufassir itu keluar, umat Islam sepi daripada produk-produk tafsir, ya. Karena ahli tafsir yang Anda kenal selama ini, itu pun sepertinya tidak semuanya memenuhi kriteria dari apa yang dirumuskan orang-orang dalam ulum tafsir ya. Saya banyak ngobrol dengan beberapa orang-orang yang baik Arab non Arab. Rata-rata mereka terhalang untuk menjadi kritis itu karena kriteria-kriteria yang dibuat oleh pendahulunya yang tidak berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, yang lain yang tidak aktif itu eh, aktifin sebentar saja karena setelah ini Anda tidak mesti ini ya, karena kita mau bertaaruf saja dulu, lalu saya sedang mentaarufkan materi kuliah, lalu mentaarufkan diri, lalu baru Anda silakan berkenalan ya. Materi kita, teman-teman, itu materi yang selama ini dianggap stagnan dalam ilmu tarikh Quran. Misalnya, Anda kalau membaca Quran, sejarah Quran, ternyata Anda ambigu ketika membahas sejarah Quran dengan sejarah mushaf Quran. Ternyata beda loh. Sejarah Quran itu beda dengan sejarah mushaf Quran. Itu ketemunya di orientalis. Orientalis itu yang dikritisi mereka adalah sejarah mushaf Quran, bukan sejarah Qurannya. Jadi kita nggak usah ngamuk-ngamuk kalau ada orientalis menemukan suatu penemuan bahwa mushaf Quran ini begini, mushaf Quran ini tidak orisinal, ini produk abad kedua dan lain sebagainya, itu kita biasa aja. Kenapa? Karena kita punya sanad Quran yang kita riwayatkan secara musalsal. Musalsal beda dengan muttasil. Musalsal itu kita meriwayatkan sebagaimana Nabi membaca. Nabi mengajarkan gimana ke sahabat, sahabat ke tabiin, sampai ke cara bacanya, perbedaan antara dengan riru itu semuanya
mengikuti cara Nabi. Ya, dalam ilmu hadis disebut musalsal. Jadi menirukan cara guru. Wa akmalul musalsalat Al-Quran. Jadi riwayat musalsal yang paling sempurna itu riwayat Quran. Ya. Kalau ahli hadis misalnya ada musalsal berdiri. Jadi ada rawi itu kalau memberikan hadis dia berdiri. Lalu muridnya menirukan terus sampai ke bawah. Ada ahli hadis yang setiap kali mulai dia mengatakan ini yang pertama aku dengar, disebut namanya musalsal bil awaliyah, karena pertama kali berguru dia dengar itu. Kalau Quran enggak, Quran itu mulai dari huruf ba pada bismillah sampai kepada huruf sin di surat An-Nas, min syarril waswas, terus minal jinnati wan nas ila akhirih, semuanya itu semuanya diriwayatkan famman min fammin, jadi lisanan an lisanin, ya, syekh an syekhin, ya, dari syekh pada syekh. Begitulah sampai kepada Nabi. Jadi Quran yang kita baca itu beda dengan mushaf Quran. Mushaf Quran boleh beda, tapi kalau Quran yang Anda riwayatkan itu ya kama unzil Qara'na, ya, sebagai pernah diturunkan kita baca begitu, dan dia ada banyak alirannya, ada kiroat dan segala macamnya. Jadi orientalis itu membuat saya sadar di situ. Orientalis itu gila-gila loh membahas Quran. Apalagi nanti saya ada satu materi eh, mushaf Yaman, mushaf San'a. Oh, itu orang Barat betul-betul genit ketika dapat itu, dan mereka girang ingin menyamakan Quran dengan empat empat jenis Injil. Injil itu kan ada empat gitu ya, ada Matius, ada Lukas, dan segala macam. Mereka ngira ini hampir sama. Nah, karena Injil-Injil ini kan muncul setelah Nabi Isa, itu Mushaf San'a itu juga muncul 2 atau 3 abad setelah Nabi Muhammad SAW. Boleh disebut mushaf tertua di sejarah mushaf, bukan dalam sejarah Quran, gitu. Jadi kita nanti akan mencoba mengambil titik baik, sisi baik dari penelitian orientalis, lalu sangat diharapkan Anda mempunyai rudut kritik yang tajam tapi ilmiah terhadap para orientalis itu, bukan berdasarkan emosi. Ya, bukan berdasarkan emosi, karena orientalis itu kurang ajar banget kalau ngomong mushaf Quran itu betul-betul nggak ada bebannya. Ya, kalau Anda bisa nggak emosi melawan orientalis, nanti Anda nggak akan emosi dengan sesama Muslim yang beda faham. Ini cuma karena beda konsepsi tentang suatu pergerakan, Anda bisa ngamuk-ngamuk loh. Anda bisa nuduh orang munafik, nuduh orang kafir zindik, itu karena nggak siap berbeda. Ya. Jadi nanti teman-teman, mata kuliah yang insya Allah menyegarkan, materinya nanti jangan heran, walaupun materi Anda materi orientalis, tapi saya akan eksplorasi kitab-kitab yang digunakan orientalis. Selama ini mungkin Anda berpikir orientalis itu bukunya bahasa Inggris doang, enggak. Orientalis itu semua yang bahas Quran, ya. Orientalis Quran semua membaca kitab Al-Itqan. Jadi tolong dicatat, Anda wajib punya kitab Al-Itqan. Al-Itqan kayak Imam Suyuti. Semua orientalis yang mengkaji Quran, mereka punya kitab kedua, judulnya Al-Masahif. Jadi Anda nanti wajib punya, bukan soft copy, tapi hard copy. Jadi Anda wajib mempunyai ini. Nanti saya kirim PDF-nya untuk Al-Masahif, karena tidak dijual. PDF-nya sudah ada. Kalau Itqan banyak yang jual. Dua kitab ini minimal Anda punya untuk basic kalau mau ngobrol dengan orientalis. Mau nggak Anda ngobrol dengan orang tentang satu tema yang orang itu nggak membaca apa yang kita baca? Kan nggak seru. Nah, orientalis itu sering ngejekin orang Islam karena diajak diskusi nggak nyambung. Kenapa? Orang Islam nggak mau khatamin membaca Itqan dengan detail. Atau membaca kitab Al-Masahif karya Ibnu Abi Daud. Al-Masahif itu tua sekali, ya. Ibnu Abi Daud itu anak dari Imam Abu Daud, pengarang kitab Sunnah, Sunan Abu Daud.
Nah, nanti kita akan coba, dan ternyata di kitab Al-Masahib itu ada hal yang unik yang dijadikan sebagai teori yang diduplikasi oleh orientalis. Jadi orientalis itu ternyata mereka ngulang-ngulang aja. Jadi nggak, yang baru juga nggak banyak. Yang baru juga nggak banyak. Nah, yang baru itu kalau mereka memakai pendekatan lain. Contoh, ada orientalis yang menggunakan pendekatan arkeologis. Arkeologis itu gini, dia kemudian gali kuburan-kuburan atau situs-situs kuno untuk memahami Quran, mushaf Quran sebenarnya. Dan itu terjadi, ada sekitar 5 artikel. Nanti saya juga bagi-bagi, ada beberapa buku bahasa Inggris yang berisi artikel-artikel bagus tentang Quran, tentang ilmu Quran, yang ditulis orientalis dan menarik. Ya, Insya Allah kalau umur saya panjang dan kesempatan kita banyak, Anda nanti akan menemukan sisi-sisi yang menarik dari Quran yang belum dibahas untuk menjadi tesis. Jadi nggak ada namanya mentok cari judul. Nah, dan itu saya dapat dari ilmunya orang orientalis. Ini contoh ya. Eh, Anda pernahkah berpikir seberapa menarik pembahasan tentang Al-Maidah, bukan suratnya, tapi kata Al-Maidah itu berarti kan hidangan meja, meja yang berisikan hidangan dari langit, ya, hidangan dari langit yang diturunkan kepada Bani Israel. Orientalis membahas kata Maidah itu tidak berhenti pada pemaknaan Maidah sebagai wadah, itu wadah dari manna wa salwa, ya. Tapi orientalis begitu juga sampai kepada zaman Nabi Isa gitu ya. Mereka mengkaji Maidah secara bahasa dalam bahasa Arab. Arab ini kan juga banyak pengaruhnya, ada baca bahasa Nabatian, ada bahasa Habasyah, ada dialek Yaman, ada dialek Sabak. Kata Maidah itu nanti diterjemahkan per bahasa itu dan memunculkan beberapa teori tentang apa yang dimaksud Maidah. Jadi mereka ngambil, kalau di ilmu tafsir kita menyebutnya, saya dulu pernah waktu IIK krisis dosen, jadi materi apa aja saya ngajar kecuali ilmu kiroat saya nggak mau. Walaupun kita belajar kiroat, tapi saya nggak mengajar kiroat karena ada yang lebih berhak di situ. Eh, kita ketemu ternyata dalam dalam kiroat-kiroat tertentu nanti ketemu makna Maidah itu apa, eh, dibaca dengan kiroat apa, itu mengikuti bacaan orang Habasyah. Dibaca dengan kiroat B, ngikutin bahasa Nabatean. Nanti muncul teori di situ. Nah, orang orientalis melakukan itu, dan kita menyebutnya sekarang tafsir juz'i, tafsir parsial, atau boleh juga disebut dengan tafsir tematik. Jadi sudah ada wadahnya. Anda misalnya nih, Anda kepikiran nggak, di Arab itu di mana orang punya jahe? Ada nggak orang nanam jahe di Arab? Nggak ada kan? Dari mana orang dapat jahe? Lalu kenapa kata jahe muncul di Quran dan itu bukan bahasa Arab yang Arabi, tapi dia Ajami yang kemudian diarabkan. Misalnya zanjabil. Secara tasrif kan nggak masuk. Apa tasrifnya zanjabil? Zanjabala yuzanjibilu kan nggak ada. Ya. Uh, Maka ini ketemulah nanti polanya. Oh ternyata Al-Quran itu sedang nyepil-nyepil kita yang baca. Al-Quran itu juga nyinggung tentang negeri yang tropis karena jahe itu tumbuh di negeri yang tropis. Bahwa sorga itu ada zanjabilnya, ada kapur. Kapur itu teman-teman, pohon kapur itu dulu dipakai untuk bahan minum, tapi juga dipakai untuk mengawetkan jasad. Itu dengan cara tertentu diolah gitu ya. Maksud saya apa bicara begini? Sekarang Anda mau jadi ahli tafsir, nggak mesti menguasai semua ilmu yang disebutkan di akhir-akhir kitab ulum tafsir. Anda sekarang bisa meminjam metodologi yang dipakai oleh orientalis atau oleh mufasir-mufasir juz'i atau tafsir-tafsir maudhu'i, lalu Anda menafsir satu bab saja atau satu istilah saja, dan itu sudah dilakukan oleh orang Barat, dilakukan oleh orang-orang di Mesir, dilakukan oleh orang-orang di Saudi, di
Persia, Indonesia, alhamdulillah sudah ada namanya tafsir saintis misalnya. Orang orientalis itu sampai ke sana, mereka sampai ke sana. Oke. Ada lagi misalnya orientalis itu yang masuk mengkritisi nahwu sharaf Quran. Saya ngasih pertanyaan ke Anda. Lebih dulu kitab nahwu sharaf atau lebih dulu Quran? Mana yang lebih dulu? Coba dijawab dengan ringan. Lebih dulu Quran atau nahwu sharaf? Quran ya. Mana yang lebih awal? Ayyuhuma aqdam? Al-Quran am al-nahwu was-sarf? Al-Quran, Dok. Mana yang duluan? Al-Quran, Bapak. Nah, oke. Jadi kalau ada ayat Quran yang berbeda dengan nahwu sharaf, mana yang kemudian harus dipertanyakan? Al-Qur'annya salah nahwu sharafnya atau nahwu sharafnya yang mesti dipertanyakan gitu. Nahwu sharaf itu kan mirip dengan kaedah di fikih. Jadi ada kawaid fikih, ada kawaid sarfiyah, ada kawaid nahwiyah, kaedah. Kaedah nahwu, kaedah sharaf, kaedah fikih, kaedah tafsir. Ada satu kaedah yang dilupakan banyak pembelajar, yaitu kaidah itu lil aktsariyah, berlaku secara umum untuk kebanyakan kasus. Walikulli qaidatin musnasnayat. Jadi setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Itu Quran mengajarkan itu, babi haram. Tapi Anda kalau di tengah hutan nggak ada lagi ya makan babi. Nah, ulama kemudian menurunkan dari ayat itu, oh setiap kaidah keharaman, kehalalan atau perintah larangan itu ada mustasnayatnya, ada pengecualiannya. Nah, ini ditemukan kalau Anda mengkaji ulumul Quran dari sisi orientalism nanti ketemu. Karena orientalis mengkritisi nahwu sharaf Quran. Jadi ada namanya Al-Fadi. Al-Fadi itu mengatakan Quran itu nggak sesuai dengan nahwu sharaf. Ternyata saya cek orangnya ini pernah jadi orang Saudi lalu hijrah ke Barat dan shock culture lalu menyerang nahwu sharaf Quran. Pas kita cek nahwu sharaf dia standar sekali, dia nggak ngerti nahwu sharaf yang advance, nahwu sharaf dia ya baru mubtadiin lah, pemula lah, beginner, tapi udah belagu gitu. Masih jago kiai-kiai di Jawa, ya santri-santri di Jawa yang hafal alfiah, mengerti alfiah yang mendalam. Ya mohon maaf ya, kalau Anda akan kaget eh, orang terbanyak yang mengerti nahwu sorof hari ini bukan orang Arab, tapi orang Jawa. Saya bukan orang Jawa, tapi saya kagum di situ karena Jawa, Madura dan sekitarnya itu Banten ya, mereka hafal alfiah padahal masih kecil. Ini contoh, contoh bahwa ulumul Arabiyah laisa indal Arab ya. Orang Arab Saudi kalau mau ngirim anaknya biar pinter dalam ilmu bahasa dikirimnya ke Maroko, ke Mauritania. Mereka kirim keluar karena di Saudi sendiri sekarang bahasa hariannya bukan Arabiyah Fusha kan, ada yang sering ke sana paham lah maksud saya. Nah, maka di sini teman-teman mau berkenalan dengan Orientalism nanti saya akan mengarahkan Anda bukan untuk membenci Orientalis membabi buta, tapi kebencian Anda harus ilmiah. Anda kalau cinta dengan sosok pun harus ilmiah. Jadi binaan ala al-asas al-ilmi. Jadi berdasarkan keilmuan. Karena kita ngumpul begini secara online, itu babnya bab ilmu. Bukan masalah akidah, mohon maaf. Akidah itu sendiri dengan ilmu. Bukan karena kesamaan agama. Saya beragama Islam juga karena ilmu. Anda beragama karena ilmu atau karena ngikut orang tua? Kalau karena ikut orang tua, berarti Islam Anda masih Islam keturunan. Saya berislam karena saya menemukan Islam ajaran yang paling oke menurut saya gitu ya. Berarti berdasarkan kesadaran ilmu. Nah ini kita juga akan terapkan ketika membahas Orientalism. Kita membicarakan mereka berdasarkan asas keilmuan. Ya. Nanti
Saya akan rajin-rajin ngirim kepada Anda buku-buku yang PDF yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Nah, ada buku bahasa Indonesia yang saya wajibkan untuk materi Orientalism. Dia menyarikan itu dari bukunya Monjuri Watt, judulnya Rekonstruksi Sejarah Quran yang ditulis oleh Taufik Adnan Amal ya. Nah, itu buku wajib. Jadi ada 3 buku wajib, teman-teman. Buku daras kita. Anda wajib punya. Silakan dicari buku itu. Semoga masih ada yang nyetak. Jadi itu mesti punya fisik. Mesti punya fisik. Jadi buku Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Quran, Masahif, dan yang ketiga Al-Itqan. Nah, bagi Anda peminat sanad, nanti saya kasih sanad kitab Masahif dan Itqan di akhir kuliah. Ada ijazahannya, karena materi terakhir dari Orientalism itu adalah ijazah. Ijazah dan hermeneutik ya, ada 2. Ijazah dan hermeneutik. Nah, nanti kita praktek sekaligus ijazatul kutub ya, insya Allah. Itu kenalan kita dengan teks. Kalau dengan saya kayaknya nggak perlu kenalan. Saya dosen IIKI, dosen tetap, alhamdulillah. Dari 2017 saya ngajar, dan hampir semua mata kuliah kita pakai buku, pakai kitab. Jadi tidak monoton presentasi. Jadi ada presentasi, Anda nanti presentasi berdasarkan materi yang nanti saya bagi. Dan nggak tahu ini kabar gembira apa kabar buruk. Walaupun temanya hanya 14, Anda mungkin berapa orang, nulis makalahnya sendiri-sendiri. Temanya sama, tapi Anda nulis makalahnya sendiri. Jadi lakum dinukum waliyadinnya dipakai. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan, bukan apa yang teman dia usahakan ya. Kita menghindari mengandalkan tim ya. Anda harus mulai mandiri dalam menulis ya. Menulisnya nggak banyak, hanya 5 halaman minimal, tapi 1 spasi. 5 halaman minimal, 1 spasi, dan referensinya tidak kurang dari 7 ya. Tanpa permulaan, jadi nggak perlu pakai mukodimah itu langsung isi. Jadi nggak ada halaman 1 pembukaan gitu, nggak ada. Ya, langsung ke isi, makanya cukup 5. Kalau di S3 saya buat tambahin 2 halaman. Itu minimal. Kalau bisa Anda nulis 10 halaman lebih oke. Dan semua makalah Anda nanti saya jadikan UTS, jadi tidak ada ujian UTS. Nanti di akhir bisa jadi nulis lagi atau esai ya. Jadi begitu ujian akhirnya. Dan setiap mahasiswa nanti ada seperti biasa, jadi ada presentasi ya, sekitar setengah jam sampai 40 menit, lalu ada diskusi, lalu 40 menit terakhir saya kasih hadiah, saya bedahin kitab atau buku. Ya, biar Anda juga tidak mencari sendiri, tapi ada hal yang saya input untuk Anda, insya Allah. Ya. Ya. Jadi ada Anda yang aktif, lalu saya juga mentalakikan 1-2 kitab lah ke Anda, insya Allah. Ya. Dan bagi saya kehadiran wajib ya. Saya lebih senang mahasiswa rajin daripada mahasiswa cerdas. Dan lebih senang lagi udah rajin cerdas, itu lebih senang lagi ya. Nggak mesti Anda ini hebat nulis, yang penting nulis saja. Tolong dihindari mulai walaupun 5 halaman, itu sengaja saya katakan begitu, supaya menghindari plagiarisme. Jadi betul-betul hasil penelitian Anda. Ya. Tolong dicatat, makalah Anda kirim sehari sebelum presentasi. Nanti emailnya saya kirim ke koordinator di sini, yaitu Azizah ya, insya Allah. Oke, barangkali itu teman-teman dari saya ya, perkenalan teks dan perkenalan dari saya sendiri. Mengenai background saya Usuluddin, jadi masih serumpun dengan Ulumul Quran, tapi Usuluddinnya saya ngambil beberapa waktu S1, ada takhusus hadis, ada takhusus dirasah Islamiyah yang berkiblat ke Suriah, ada akidah falsafah yang di UIN ya. Jadi mix metodologi. Maka mata kuliah yang agak genit-genit sekarang dikasih ke saya.
orientalis, filsafat ilmu gitu, filologi gitu yang ganas-ganas gitu dikasih ke kita. Ya. Oke, barangkali itu teman-teman. Silakan kalau nggak usah perkenalan atu-atu. Saya lihat Anda sudah cukup lah ini namanya. Namanya sudah sahih kan ini yang tertulis ini. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kuliah? Yang pasti jangan takut iman Anda berubah dengan ngaji orientalis. Kalau iman Anda berubah karena orientalis, berarti Anda sebenarnya belum beriman selama ini. Lianal iman ya, idza dakhala bishasatil qulub lam yakhruj ya. Iman itu kalau udah masuk ke hati dia nggak pernah keluar lagi. Jadi nggak ada dalam rumus al-mu'min murtad tuh nggak ada. Yang ada cuma orang yang ngaku Islam murtad. Ya. Jadi Anda ngaji orientalis nggak usah terancam imannya. Her, ada yang mau ditanyakan? Gimana Zizah dan teman-teman semua? Dari Ziza belum ada sih biar teman-teman yang lain. Ya, nggak usah perkenalan karena Anda pasti sudah perkenalan tadi pagi dengan dosen-dosen yang lain. Kan capek juga ngulang-ngulang perkenalan ya kan. Saya dari ini anak sekian, itu capek banget tuh ya. Saya nungguin begitu tuh udah capek. Nanti kita kenalan sembari ini aja, sembari interaksi, nanti kita akan berkenalan dan hafal. Ya, hari ini juga kenalan nggak bakal hafal namanya. Eh, Insya Allah, tolong diingetin nanti Ziza, dalam paling lama 2-3 hari ini saya akan kirim silabus, lalu referensi yang wajib Anda punya, lalu ada referensi yang cukup Anda punya PDF-nya. Ya. Ya, Bu ya. Jika memungkinkan nanti kita buat ke kuliah offline, tapi harus janjian, Anda janjian yang datang 75% baru saya datang. Kalau belum 75%, nggak usah deh. Capek-capek aja tuh biasanya. Ya udah keciputannya macet, ya kan? Terus tiba-tiba orangnya cuma 6 orang, waduh, ya ngabisin bensin. Ya, gimana? Kalau nggak kita cukupkan dulu, biar Anda rehat, karena saya lihat Anda dari tadi pagi sudah nguping kepada dosen-dosen Anda yang lain ya. Mungkin siang nanti ada kuliah lagi? Sampai sore Bu ya. Ada? Kebetulan Bu ya matkul Oh, pertama. besok. Oke, Ya, bisa. halas. Sangat jelas instruksinya, kontrak belajarnya. Jelas Bu ya. Coba Anda ulang kitab yang wajib dipunyai. Al-Qur'an. Al-Itqan, Masahif, Al-Masahif, ya. Lalu yang bahasa konstruksi Indonesianya, sejarah Al-Quran. ya. Ada yang bahasa Inggris, tapi ini dianjurkan Anda punya. Kalau kalau mahasiswa yang dahulu saya wajibkan punya. Jadi dulu itu satu mata kuliah itu 5 buku. Jadi satu bahasa Indonesia, 2 bahasa Inggris, 2 bahasa Arab. Nanti saya hanya menyunahkan ya, Anda punya buku bahasa Inggris itu ada 3 atau 4 buku. Nanti kita ambil mana yang relevan untuk Anda ya. Saya husnuzon, saya nggak tahu nih kemampuan bahasa Anda apa, tapi dari wajah-wajah soleh soleha ini kayaknya bisa lah bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagian besar ya. Selebihnya ngambil berkah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Gitu ya. Kalau seandainya nggak ada, kita cukupkan dulu. Hari Sabtu kita ketemu lagi, insya Allah. Ya. Oke Bu ya. Usahakan Sabtu sudah ada langsung yang presentasi. Oke. Oke? Berarti untuk satu pertemuan Ya. itu kira-kira berapa orang Bu ya yang presentasi? Ini dibagi ada berapa orang nih? Ada Kita 20-an, berapa? sebetulnya ada 33. Ya, 33. 33. 33. Jadi Anda bagi aja. Ya.
Caranya ada, jadi teman-teman, satu tema itu kan ada beberapa sub pokok. Sub pokok itu Anda nanti bisa cek di buku rekonstruksi. Jadi saya sarikan dari buku Menyuriwat, ternyata sudah ditulis oleh bahasa Indonesianya oleh eh, Prof. Taufik Anan Amal itu. Nanti dari buku itu, dari kurikulum itu, nanti Anda lihat silabusnya, Anda bagi aja misalnya satu judul 2 orang, Anda bagi 2, yang teman Anda bagian apa, Anda bagian apa gitu. Nanti di satu bundelin gitu. Gitu ya. Jadi biar tidak ada pengulangan. Jadi Anda bagi-bagi 2 sama teman. Kalau ini 33, materi kita ada sekitar 14 sampai 16. Barangkali sekitar itu mungkin cukup lah itu. Mungkin ada satu materi yang 2, ada satu materi yang 3 orang. Nanti dibagi aja. Seandainya Anda nggak mau bagi-bagi tema, Anda mau tulis semua juga boleh. Yang penting jangan kurang dari 5. Tapi saya berharap sih Anda nulisnya jangan 5 halaman. Nulisnya mungkin ya 10 halaman, 15 halaman lah. Fair ya? Oke, Ya. lanjut. Ya, barangkali cukup. Silakan Anda rehat dulu. Mungkin Anda mau kenalan sama Anda, silakan juga. Mungkin janjian kapan mau ketemu, nanti hubungi aja Ziza, karena Ziza tinggal di Ribat, jadi lebih gampang komunikasinya. Nggak mesti kuliah di IIKI, Anda bisa datang ke tempat yang kita sepakati. Ya. Bisa di Ribat, bisa di rumah saya, bisa di Oke, kampus ya. Insya ya, Allah. Buya. Buya mau Fair, izin ya. untuk Hmm. boleh dokumentasi untuk pertemuan perdana. Oke. Wah, dokumentasinya kayak gimana tuh? Screenshot aja, Buya. Minta Oke, tolong baik. siapa ya? Yang pakai laptop, minta bantuannya. Oh, Kak Wafa ya, oke. Tolong ya Kak Wafa. Oke, coba ya, Bismillah yang slide pertama. Wahid isnin salasah. Ya. Sekali lagi, bentar. Salah. Itu 2. Oke, yang kedua. Wahid isnin salasah. Sekali lagi ya. Sudah Kak. Oke. Siap. Oke, syukran Kak Wafa. Syukran Buya. Oke, sampai ketemu pekan depan insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Buya.